Dalam judul perbincangan kami malam hari ini, kami menyertakan dua kata dagelan ransomware. Karena memang jujur saja untuk masyarakat awam termasuk kami ini, kami menilai apa yang terjadi ini terlalu aneh, terlalu janggal dan juga terlalu membingungkan. Bagaimana bisa sebuah geng hacker Brand Cypher yang kabarnya ini kemudian menghack data-data di Pusat Data Nasional dengan ini sistem yang begitu tinggi, Lockbit 3.0, dan juga kabarnya ini bukan satu-satunya negara yang diserang, tapi ada juga negara-negara lainnya dengan begitu mudahnya kemudian berniat untuk bisa memberikan kunci enkripsi pada hari Rabu esok. Padahal juga sebelumnya ia meminta uang tebusan yang begitu besar senilai lebih kurang 131 miliar rupiah, tapi kemudian berubah berganti menjadi donasi secukupnya. Ada apa ini? Di samping saya sudah ada narasumber, pakar IT beliau, kemudian juga pakar digital forensik yang tertawa mendengarkan penjelasan saya. Dan saya yakin mungkin sudah tertawa seharian ketika mendengarkan berita demi berita mengenai apa yang akan dilakukan oleh Brand Cypher ini. Karena kalau disebut sebagai sebuah hacker yang canggih, kok gini ya penyelesaiannya ya? Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saya ingin sekali mendengarkan, nanti kita dengarkan bersama juga. Apa pandangan dari Abah Abimanyu Wahyu Hidayat mengenai hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abah. Tahan dulu ketawanya Abah, nanti kita jelaskan bersama. Baik, nah selain juga dengan Abah, ada juga para narasumber lainnya yang akan memberikan pandangannya juga. Bahkan sosok yang satu ini kabarnya juga bersurat, berkomunikasi dengan pihak hacker. Nanti akan dijelaskan juga kepada kita apa informasi yang didapat dari pihak hacker ini. Sudah hadir secara daring, ada Mas Ridho Rahmadi, Eskom MSC yang merupakan pakar IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ridho. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, dan juga selaku dari atau mewakili DPR juga Komisi 1 sudah hadir juga bersama kita melalui daring yaitu Bang Dev Laksono. Selamat malam Bang Dev. Pelaku DPR. Ya, betul Komisi 1 DPR ya, betul Bang Dev. Selamat malam, bisa mendengar suara kami dengan jelas. Ya, baik, betul. Baik, oke, baik. Kita akan suaranya keluar. Oke, kita akan terlebih dahulu mendengarkan sebenarnya sejauh ini komunikasi apa yang sudah dilakukan oleh Dr. Ing Ridho Rahmadi, Eskom MSC yang kabarnya sudah berkirim surat ataupun juga setidaknya menjalin komunikasi dengan pihak Brand Cypher ini. Silakan Mas Ridho. Terima kasih. Selamat malam saya ucapkan untuk yang di studio dan menyaksikan. Jadi sebenarnya karena berangkat dari rasa penasaran, kemarin ya 1 Juli itu saya langsung berkirim pesan saja lewat email, ya itu ada alamatnya mereka publish. Kemudian ya sekitar 3-4 jam dibalas, ya itu juga cukup mengagetkan. Dia memberikan satu link ya untuk ke dark web ya. Kemudian saya ikuti link tersebut, itu berisi pernyataan yang kemudian hari ini viral. Gitu. Jadi saya dapatkan kira-kira 1 hari yang lalu sesungguhnya. Di pernyataan itu, nah ini seperti yang kita lihat itu menyebutkan beberapa hal yang menurut saya sangat janggal. Intinya karena sangat bertolak belakang dengan apa yang biasa mereka berikan ketika mereka melakukan serangan. Mereka mengirimkan target-target, intinya minta tebusan. Dan kita juga tahu kemarin ada istilah tebusan sampai $8 juta yang relatif lebih besar. Ya sebenarnya ketimbang dengan serangan-serangan ransomware yang biasanya. Tapi fokus ke sini, dari situ saya melihat ini sesungguhnya ada hal yang sangat janggal. Ya. Kemudian yang tadinya meminta tebusan sekarang malah memberikan secara cuma-cuma. Ini kan sangat janggal. Nah sejak awal saya termasuk yang tidak percaya. Ya ini serangan ini benar-benar pure. Jadi saya memberikan satu alternatif ataupun hipotesis bahwa ini adalah sesuatu yang dipesan. Jadi menurut saya ada beberapa hal yang terlibat, termasuk broker untuk membuka inisial akses ke dalam sistem PDN, kemudian masuklah Brand Cypher ini kemudian untuk menguji data dengan Lockbit 3.0 tadi. Nah kira-kira itu menjawab sejauh mana komunikasi saya tadi. Baik. Mas Ridho mungkin juga bisa dijelaskan kepada masyarakat, apalagi kami juga masyarakat awam ini mungkin ini merupakan hal yang baru bagi masyarakat awam. Sehingga tadi ketika Mas Ridho mengatakan ada yang janggal bahwa kemudian memperkirakan atau menduga ini sepertinya ada pesanan. Kenapa kemudian berpikir seperti itu dan pesanan itu pesanan seperti apa sebenarnya Mas Ridho? Ya jadi biasanya sekali dia mengumumkan ya itu akan dilanjutkan gitu.
Kemudian kedua tadi secara besaran itu tidak lumrah, ya relatif lebih besar. Jadi saya melihat ada lokal afiliator yang menjelaskan bahwa ini memang data pemerintahan Indonesia. Nah, melihat hari ini saya malah lebih mantap itu bahwa afiliator ini memang termasuk yang memesan tadi. Jadi kira-kira targetnya jelas. Ya. Jadi ketika mereka masuk ke sistem itu tidak lagi mereka-reka. Ini di mana ini ya? Ini di ternyata PDN Indonesia gitu. Tidak. Ini sudah ditargetkan. Nah, gitu. Oke. Nah kemudian dari yang saya lihat, kemudian skenarionya itu adalah meminta brain cipher ini untuk kemudian saya yakin mereka sudah dibayar, ya sudah ada bayaran lah, tebusan atau bayaran. Kemudian dengan syarat mengumumkan bahwa ini for free, ya kunci untuk decryptnya. Saya melihat kedua ini ada kemungkinan ya bahwa kunci yang diberikan itu tidak bisa membuka seluruhnya, ataupun memang ada sudah sebagian data yang dihilangkan gitu. Baik, Mas Ridho mengatakan satu pesanan, dua lokal afiliator. Nah ini juga cukup membuat kami penasaran juga. Kalau memang ini dugaannya pesanan seperti yang Mas Ridho katakan, siapa yang diuntungkan dengan pesanan ini dan apa tujuannya memesan ini? Begitu Mas Ridho. Kemudian yang masalah lokal afiliator, apakah memang artinya yang memesan serangan ataupun juga hacking ini adalah pihak yang ada di dalam negeri sendiri atau mungkin pihak lokal yang punya kepentingan data dengan pusat data nasional? Begitu Mas Ridho? Ya, jadi tentu yang ingin datanya ini dihilangkan, jangan sampai ke publik kan, itu berbahaya bagi mereka. Nah, kemudian tadi untuk membuka jalur ke PDN tadi, dan kemarin sudah muncul di berita, ya itu ada dugaan, ya ada orang dalam. Ini yang saya mungkin kemarin sampaikan 3 hari yang lalu. Ya, ini ada menurut saya ada brokernya yang membuka pintu masuk, kemudian yang memesani tentu yang ingin data-data tertentu hilang. Ya. Nah, kemudian saya melihat juga, menurut saya ini high profile ya. Tadi saya sampaikan di video yang saya posting itu, ini mungkin kelompok elit gitu ya, punya kekuatan politik, punya kekuatan finansial, yang tidak melibatkan langsung Kemkominfo, ya, Telkom, BSSN secara lembaga. Sehingga kemarin kita lihat ketiga lembaga ini, ya, ketika di DPR itu saya amati betul 3 jam rapat kerja dengan DPR Komisi 1, ya ada Mas Dev juga. Ini mereka seperti lempar tanggung jawab, ya tidak mengerti sangat kebingungan. Itu yang saya lihat. Oh ini mereka tidak dilibatkan sesungguhnya. Jadi mereka memang masuk langsung ke posisi-posisi kunci secara teknis tadi. Baik, jika kemudian Mas Ridho tadi menduga akan atau ada pesanan kelompok elit ini yang ingin datanya dihapus, apakah kemudian juga ada dugaan atau bisa memprediksi Mas Ridho data mana atau data apa yang sebenarnya ingin dihapus?